Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1513 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini, Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang keadaan kita manusia yang digambarkan di sini rumah yang kosong. Rumah itu sudah bersih dari gangguan-gangguan roh jahat, tapi sayang, rumah itu kosong. Sehingga roh jahat yang tadinya sudah diusir keluar dari rumah itu, dia melihat rumah yang dulu dia tinggalkan itu sudah bersih, kemudian dia kembali mengajak 7 roh yang lebih ganas, lebih buas, lebih jahat daripada yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan keadaan saudara dan saya. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, atau saudara sudah bertobat, berdoa, sudah minta ampun atas dosa-dosa yang telah saudara lakukan, pada saat itu juga tubuh kita, atau yang digambarkan di sini rumah, yaitu gambaran tubuh kita sudah bersih. Amin. Dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau hidup kita kosong, tidak diisi firman Tuhan, bahaya saudara. Hidup saudara bisa tambah kacau saudara. Bukannya lebih baik, tapi justru tambah hancur, tambah kacau. Kenapa? Karena kosong. Akhirnya roh jahat yang tadinya keluar dari kehidupan saudara, dia kembali mengajak 7 roh yang lebih jahat lagi. Dia balas dendam saudara, dan dia akan memporak-porandakan kehidupan saudara yang tadinya saudara kacau, terus saudara sudah bertobat, tapi kosong, akhirnya tambah parah saudara, tambah jahat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saudara pernah mengalami di mana saudara rindu sekali untuk hidup saudara diperbaharui. Sehingga saudara melalui proses pertobatan, saudara meninggalkan kehidupan yang jahat, yang penuh dengan dosa. Tapi sayang, saudara tidak bertahan lama dengan pertobatan saudara itu. Ada istilah Kristen tomat, sekarang tobat, besok kumat lagi. Saudara, dulu saya pernah mengalami jatuh bangun dalam dosa. Sekarang bertobat, tapi selang beberapa hari kumat lagi. Jatuh lagi dalam dosa. Malahan tambah parah saudara dari hari ke hari. Kenapa? Karena kosong. Tidak diisi firman Tuhan. Akhirnya apa? Kumat lagi. Jatuh lagi dalam dosa. Betul? Karena apa? Karena kosong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Hidup saudara harus diisi oleh benih firman Tuhan. Amin. Supaya hidupmu tidak kosong.
Biarlah benih firman Tuhan yang ada di dalam hidup saudara itu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan biarkan hatimu atau hidupmu, atau saya analogikan hidupmu seperti lahan atau tanah. Kalau kosong tidak dibersihkan, tanah itu akan apa? Tumbuh semak belukar yang berduri. Jadi, pastikan hatimu itu sudah bersih. Dan biarlah hatimu itu tumbuh benih-benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya, kalau saudara menanam cabai misalnya, pasti saudara akan membersihkan tanah yang ada di sekitarnya. Betul? Kalau ada rumput, dicabut. Tanahnya digemburkan, ditaburi pupuk. Tujuannya apa? Supaya tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh subur, tumbuh maksimal, dan menghasilkan buah yang banyak, maksimal. Amin. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Sebagai orang percaya, kita harus bersih dari dosa. Supaya apa? Supaya benih itu bisa bertumbuh maksimal dan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Buah-buah yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita melihat kita betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Itulah buah-buah yang harus kita hasilkan, yaitu menjadi pelaku firman. Itu maksudnya buah tadi, saudara. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi gaya hidup kita. Amin. Menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hadirkan Tuhan Yesus selalu dalam hidupmu. Amin. Dengan cara bagaimana Pak Pendeta kita menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu setiap pagi memuji Tuhan, baca firman Tuhan dan berdoa. Saudara, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga saudara yang siang malam menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hadir. Apa yang saudara doakan Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari hadirkan Tuhan Yesus di tengah kehidupan kita. Suami istri berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Maka apa yang saudara gumuli, saudara doakan, Tuhan menjawab semua apa yang saudara doakan. Karena Tuhan hadir di mana saudara bersekutu dengan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita dengan beribadah, berdoa, baca firman. Saudara, supaya apa? Supaya tidak lagi kosong dalam hati kita. Tidak lagi dikuasai oleh roh-roh jahat yang buas dan ganas itu. Makanya kita harus selalu isi hidup kita dengan firman. Makanya saudara, harus mengundang Tuhan Yesus selalu, supaya terus hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya, kalau Tuhan Yesus hadir, maka semua yang kita perlukan butuhkan, Tuhan menjamin, Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup tanpa Tuhan Yesus, hidupmu akan sia-sia belaka. Mungkin saat ini ketika saudara menyangkali Tuhan Yesus, saudara sepertinya dapat keuntungan besar. Naik jabatan, naik pangkat, dapat istri yang cantik, dapat suami yang ganteng, kaya raya pula. Dengar baik, sekarang saudara boleh kelihatan hebat, boleh kelihatan sukses dan berhasil karena perbuatan saudara yang menyangkali iman saudara. Tapi di hari penghakiman nanti, saudara tidak akan dapat mengelak. Dengar baik, suamimu, istrimu, hartamu, bosmu, orang tuamu, tidak akan dapat menyelamatkan saudara lagi. Saudara sendirilah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan saudara selama saudara hidup di dunia ini. Apakah selama hidup saudara di dunia ini, saudara beriman kepada Tuhan Yesus atau menyangkali Dia? Kalau tidak, ya sorry-sorry aja.
saudara tidak akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya tadi saya katakan, kalau hidup saudara tanpa Tuhan Yesus, saudara hidupmu akan sia-sia. Kenapa? Karena keselamatan itu hanya datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kalau rumah kita selalu menaikkan pujian penyembahan, selalu baca firman, selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka seisi rumah itu akan diselamatkan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang menerima Yesus, hidupnya pasti berubah. Amin. Saudara lihat Sakeus, ketika dia menerima Tuhan Yesus di rumahnya, di hidupnya berubah. Amin. Lihat Saulus, yang kita kenal dengan Rasul Paulus, ketika dia berjumpa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara lihat, hidupnya berubah. Amin. Saya yakin, saudara juga rindu supaya hidup saudara berubah. Istri saudara berubah, suami saudara berubah, anak-anak saudara berubah, orang-orang di sekitar saudara berubah. Betul? Saudara merindukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau orang-orang di sekitar saudara berubah dan hidupmu berubah, sederhana. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Saudara, saya percaya berubah di sini, berubah yang pastinya ke arah yang lebih baik. Betul? Bukan yang baik jadi jahat, bukan itu saudara. Yang jahat, yang penuh dengan dosa, yang hobi buat dosa, berubah menjadi orang yang lebih baik. Amin. Itu maksudnya berubah di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat untuk berubah sederhana. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu. Biarlah Yesus hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sehingga tidak ada satu roh jahat pun yang bisa mengganggu kita, mengacau dalam hidup kita, mencuri damai sejahtera kita, apalagi membinasakan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang namanya saja orang Kristen, orang percaya, tapi hidupnya sayang tidak ada Tuhan Yesus dalam dirinya. Dari mana kita tahu? Mereka hidup tanpa kasih. Mereka menjauhkan diri dari ibadah. Mereka tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak pernah cari Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau melepaskan pengampunan kepada satu dengan yang lain. Saya percaya seseorang yang sudah sadar bertobat dan hidup dalam kebenaran, hidup benar di dalam Tuhan Yesus, dia sudah bersih oleh firman. Amin. Dia yang sudah bersih tidak akan lagi masuk ke kubangan lumpur dosa, kecuali babi. Kecuali babi. Saudara lihat babi, walaupun saudara sudah mandikan dia, sudah pakai lipstik, tetap aja dia balik lagi ke kubangannya. Orang Kristen yang hidupnya sudah bersih, sudah hidup dalam pertobatan, hidupnya akan terus haus akan kebenaran. Hidupnya akan terus diisi oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan itu ibarat makanan. Saya selalu menganalogikan ini seperti makanan. Kalau kita tidak makan sehari, saudara, kita pasti lemah, loyo. Kalau 2 hari tidak makan, pasti semakin lemah. 3 hari pingsan, saudara. 1 minggu tidak makan, innalillahi wa innalillahi rajiun. Almarhum. Saudara, apalagi kalau mereka yang mengaku Kristen hanya 2 kali dalam setahun ke gereja. Hanya Natal dan Paskah. Oh, itu hantu, saudara. Itu hantu, saudara. Itu penampakan pasti. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu harus terus kita konsumsi. Dalam hal ini harus kita baca, dengarkan, dan renungkan siang dan malam, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Haleluya. Dengan demikian, iman kita akan menjadi kuat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk mengisi hidup kita dengan Sang Firman, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus.
Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan biarkan hidupmu kosong. Isilah dengan firman Tuhan. Agar sang firman Tuhan itu, ia akan menjaga, melindungi, memelihara, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidup saudara dan saya. Jangan biarkan hidupmu kosong. Biarlah firman itu terus kita baca, kita dengarkan, sehingga firman itu menyatu dengan kehidupan kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga orang di luar sana melihat hidup kita berubah. Hidup kita menghasilkan buah bagi Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini, yang mengingatkan kami supaya kami tidak kosong dalam hidup kami. Selalu diisi oleh benih firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kami baca, dengarkan, renungkan, boleh berakar kuat di dalam kehidupan kami. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga orang di luar sana melihat sesuatu berbeda di dalam kehidupan kami ketika kami menerima Yesus, sang firman itu. Hamba berdoa berkati, lawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Masa muda mereka diberkati, mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Tuhan memberkati keluarga-keluarga pendengar. Mereka yang saat ini sedang merindukan anak lahir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan dengarkan permintaan mereka dan kabulkan tepat pada waktunya. Kami percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, ya Tuhan, lawat semua pendengar, sehingga mereka jadi terang Tuhan, jadi berkat, nama Tuhan ditinggikan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Khusus untuk orang tua kami terkasih, Oma, Mami, Ibu tercinta, Wilhelmina Agustina Dendeng, yang hari ini berulang tahun ke-74 tahun. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan memberkati anak cucunya dimanapun berada. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua yang mendengarkan renungan ini. Tidak ada yang terkecuali. Semua dilawat kuasa serta kasih karunia dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, silakan hubungi call center layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor 0819130508 3 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saudara berada, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah bersama dengan saya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.